Nah, hari ini aku mau ngenalin 3 saudaraku yang lain loh. Yuk, kenalan. Nah, yuk aku kenalin sama kakak paling tertua di keluargaku. Namanya Kak Furo. Kak Furo ini paling bijak kalau misal mau mendapatkan sesuatu. Nah, kalau misal saudara kedua aku nih yang paling imut dan yang paling lucu, ini ada Kak Auro. Kak Auro ini paling suka menggunakan sesuatu. Semua barang dia beli terus dia gunain. Nah, kalau misal saudaraku yang ketiga nih, Kak Ciro. Kak Ciro ini paling rapi kalau menyimpan barang. Nah, kalau misal aku sendiri nih, namaku adalah Moro. Aku paling suka bersih-bersih. Nah, kali ini kita mau ketemu dengan Ibu Dian di podcast Poci. Halo, Farmabo, keren banget Mbak Ayu, dulu lucu-lucunya. Ini yang pertama nih, tadi satunya lagi yang Auro. Terus itunya ya apa lagi tadi? Ini ada Kak Ciro, Bu. Lalu ini ada aku sendiri nih, namanya Moro. Wow, keren banget ini, aduh. Tulisannya apoteker lagi ya, Furo, Auro, Ciro, dan Moro. Oke Sobat Sehat, kita kenalan nih dengan keluarga Farmabo, luar biasa sekali, ada 4 ya, Furo, Auro, Ciro, dan Moro. Aduh hebat sekali nih. Kok bisa ada ide gini Mbak Ayu? Hebat banget nih. Bu. Jadi keluarga Farmabu ini adalah semuanya adalah keluarga apoteker, Bu. Jadi mereka adalah keluarga apoteker yang sangat peduli dengan program pemerintah nih, Bu. Programnya adalah program Dagu Sibu. Iya. Jadi ini singkatan dari Dagu Sibu gitu Iya, ya? benar sekali, Waduh. Bu. Kok tiba-tiba muncul ide ini seperti apa nih? Sebenarnya kalau misal latar belakang dari adanya keluarga Farmabu ini sendiri, yang pertama adalah dari keprihatinan kami, Bu. Saya dan juga tim melihat banyaknya kasus penyalahgunaan obat, Bu, di masyarakat. Iya betul banget. Kasusnya apalagi kalau menyangkut antibiotik ya, luar Iya, biasa Bu, sekali. benar ya, sekali. ya. Iya. Keprihatinan. Terus dari bentuk keprihatinan itu apalagi nih yang melatar belakangnya? Lalu kami juga melihat ini bahwa pemerintah itu sebenarnya punya program yang namanya program Dagu Sibu yang dicanangkan oleh Ikatan Apoteker Indonesia. Oke. Iya, Dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Wah, Benar keren sekali. banget ya, Dagu Sibu. Terus apa ada lagi latar belakang lain? Tentunya kalau misal kita mau membuka usaha nih, Bu, ya, Nah, berarti kan kita iya, melihat sebuah potensi usaha nih, Bu, ya. Jadi kami melihat adanya potensi usaha ya dari produk boneka di mana setiap tahunnya itu permintaan dan juga kebutuhan boneka itu mencapai 375 Waduh, juta pengembangan boneka setiap nih. tahun. Sampai data tentang boneka lengkap sekali. Hebat banget, saya sudah lupa itu ya. Dagu Sibu ya, keren banget ya Dagu Sibu ini latar belakangnya. Oke. Terus kemudian kita memang Dagu Sibu itu saya rasa sudah lama ya. Iya, Sudah mungkin betul 5 atau 10 tahun atau bahkan lebih kayaknya, waktu saya masih awal-awal apoteker mungkin sudah 20 tahunan bisa jadi. Tapi memang belum ada visualisasi. Benar Nah, orang sekali, kita juga adalah orang visualisasi ya. Jadi rasanya lebih mantep gitu loh. Benar sekali. Kalau kita menggunakan media boneka. Oke, Mbak Ayu nih, saya pengen tanya nih, siapa aja sih yang berperan di balik pembuatan boneka-boneka Farmabu atau keluarga Farmabu ini, kalau saya boleh tahu? Iya. Jadi Farmabu ini, Bu, merupakan produk inovasi hasil kolaborasi dari mahasiswa Fakultas Farmasi dan juga Fakultas Ilmu Budaya, Oke, Bu. Iya. terus? Untuk outline bisnis manajemen kami sendiri ada 5 manajer, ada 5 orang ya. Bu. Iya. Saya Dia Yularaswati sebagai CEO dari Farmabu. Lalu ada Mas Zar Ardina Silmi sebagai Brand Design Manager. Lalu yang ketiga ada Rizky Amalia Arifiani sebagai Finance Manager. Lalu keempat ada Mas Muhammad Fuad Izatul Fikri sebagai Product Development Manager. Itu dari FIB? Ya benar, Bu. Lalu ada yang anggota kelima ini ada Ahmad Firdaus Subhan yang menghandle marketing and promotion. Itu juga dari FIB kan? Itu dari farmasi, Bu. Jadi ada 4 orang dari farmasi, 1 orang dari FIB. Waduh, luar biasa. Salut untuk kreativitas dan inovasinya yang luar biasa ini. Ini tentu saja nggak sembarangan nih keluarga Farmabu muncul ya, selain dilatar belakangi keprihatinan, kemudian dilatar belakangi adanya program pemerintah yang belum semua terimplementasi dengan baik. Makanya Anda membuat visualisasinya dalam bentuk boneka ya. Benar sekali. Nah, saya ingin tahu nih keluarga Farmabu ini berarti masing-masing mewakili apa nih?
Iya Bu, jadi kita mulai dari yang paling kanan ini ya Bu ya. Furo ya. Si Furo. Terus Si gimana nih? Furo ini khusus menyampaikan cara untuk mendapatkan obat dengan benar Ibu. Iya. Makanya ada tulisannya resep ya di Iya benar tangannya. sekali. Oke. Memegang resep. Heeh. Lalu bagaimana sih Bu caranya si Furo ini untuk menyampaikan Oke, obat? Nah kan gimana? pertanyaannya seperti itu. Jadi si Furo ini ada tertempel label-label Iya. di mana di dalam label ini Mungkin bisa dibesarin ya atau di zoom ya, bisa nggak? dicantumkan informasi mengenai cara mendapatkan obat dengan benar Ibu. Dapatkan ya. Cara Di sini ada label ya Mbak ya. Mulai dari obat bebas, obat keras terbatas, narkotik, sampai obat herbal, fitofarmaka dan obat tradisional. Wih, keren. Terus apa lagi Iya. Mbak? Nah, yang tidak kalah kerennya nih Bu, di bagian paling belakangnya ini ada sebuah barcode Bu. Oke. Barcode khusus yang didapatkan oleh pembeli Farmabu saja. Di mana barcode ini nanti langsung terintegrasi dengan website resmi Farmabu. Oke. Websitenya dibikin sendiri oleh Mbak Ayu. Benar, sama tim. dengan tim Oke. saya. Iya. Jadi dari websitenya itu isinya apa aja Mbak? Jadi kalau di labelnya ini tercantum informasi singkatnya saja Bu, yang penting untuk masyarakat mengetahui, jadi bisa sekali membaca bisa langsung paham. Oke. Nanti untuk di websitenya itu informasi lengkapnya bisa diakses di sana. Jadi kalau misalnya kita beli Furo, itu kita akan mendapatkan khusus yang gunakan aja atau sudah meliputi dagu sipu semuanya? Untuk satu karakter mewakili satu informasi saja. Oh, berarti saya harus beli lengkap ya? Iya tentunya. Salah Wah, satu ini cara. strategi pemasaran juga nih. Wah keren. Oke, yang lainnya Mbak. Ini yang lainnya kayaknya juga minta dikenalin nih. Oh iya. Oke, deket sini ya sayang ya. Oke. Untuk yang Auro ini dia mewakili materi cara penggunaan obat, cara untuk menggunakan obat dengan benar Ibu. Ini kan salah satu hal yang gunakan penting. ya. Oke. Iya benar. Ini di dalam labelnya juga tercantum informasi cara menggunakan obat dengan benar. Ya. Contohnya apa nih? Mencuci tangan sebelum menggunakan obat. Gunakan obat sesuai etiket. Tidak semua tablet dibuat untuk dapat digerus. Oke. Bagus banget, Mbak. Iya, sama terus? dengan si ada Furo lagi. ada juga labelnya Ibu Ya. yang terintegrasi dengan website seperti itu. Sama ya. Jadi Sama. ada barcode-nya yang bisa di-scan, bisa terintegrasi dengan website. Oke, Auro, lanjut. Deket sini ya. Untuk Ciro ini dia khusus untuk menyampaikan materi penyimpanan obat dengan benar. Makanya dia selalu membawa tas Ibu kemana-mana. Kirain isinya minuman sama makanan. Iya. Ternyata dia simpan ya. Simpan. Oke. Pinter, rajin menabung. Simpan. Oke, terus sama saja? Sama Kayak saja. tadi, ya. Lalu ini ada si Moro Bu. Moro ini sebagai sebagai logonya dari Farmabu Corporation karena ular ini kan merupakan salah satu simbol di lambang farmasi. Farmasi ya, kesehatan ya. Kesehatan, iya. Oke. Ularnya hijau ya. Jadi ularnya nggak menakutkan ya? Enggak, tentunya. Terus ini apa? Kapsul kayaknya ya, Iya. yang merah ini. Oh gitu. Oh ini ya, ini kapsulnya sama Mbak itu dalamnya. Sama, nanti di labelnya si Moro ini dia ada keterangan-keterangan cara untuk membuang obat dengan benar. Iya. Sesuai dengan penggolongan obatnya. Oke, seperti itu. dibuang. Terus juga ada Ada ininya, barcode-nya barcode-nya ya. juga. Nah, saya pengen tahu nih, tiba-tiba ada ide itu dan kenapa karakternya bisa berbeda-beda nih 4 orang nih. Furo, Auro, Ciro, dan Moro. Ini mewakili karakter dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Ya. Benar sekali. Dan karakter orangnya bonekanya itu juga beda-beda. Kenapa kok Furo ini bukan yang Moronya malah yang ular gitu? Gimana Mbak ceritanya? Sebenarnya konsep pemilihan dari ini empat-empatnya kan hewan ya Bu ya. Iya. Iya. Jadi konsepnya itu sebenarnya secara implisit itu kami ingin memvisualisasikan hewan-hewan mana sajakah yang dia banyak sekali menularkan virus-virus dari suatu penyakit tertentu. Tapi bukan seperti virus itu. COVID kan? Bukan ya. Oh, Nggak ada untuk si kelelawar. Ciro ini Iya, ditengarai menularkan virus. Oke, yang Furo ini apa nih? Karakter apa nih Furo ini? Furo adalah seekor ferret Ibu, hewan ferret. Ferret itu apa ya?
sekeluarga dengan musang. Iya. Oh, keluarga musang, tapi karena musangnya dibuat lucu jadi nggak kelihatan. Iya, benar. Kenapa milih itu, Mbak? Sebenarnya kalau itu kami melihat dari survei pasar sih Bu. Jadi boneka-boneka dengan bentuk-bentuk seperti ya boneka yang panda, berbentuk panda, berbentuk musang, berbentuk ferret seperti itu tuh laris dan juga banyak permintaannya. Waduh, ini ternyata hasil riset yang luar biasa ya. Inilah bedanya orang biasa sama mahasiswa farmasi. Kalau bikin segala sesuatu datanya harus lengkap, surveinya harus oke gitu ya. Wah, keren banget. Terus ini apa nih, Mbak? Ada Auro si hamster emas sih, Bu. Hamster. Emas. Hamster tempat saya putih, ini kuning ya. Hamster, oke hamster. Ini hamsternya juga bawa kapsul, bawa apa nih? Tablet. Oke. Iya. Gimana nih sih kok tiba-tiba hamster dapatkan gunakan ya? Hamster pinter menggunakan sesuatu ya? Iya, kalau hamster memang dari bentuknya kan lucu sekali ya Bu ya. Karena konsepnya sebenarnya dari hewan-hewan yang kami pilih kan hewan yang ditengarai menularkan virus tertentu. Ini semuanya menularkan virus? Iya, sudah kami riset. Oh gitu. Oke, terus kita lanjut deh yang ketiga, Auro. Auro ini beda banget ya, wajahnya agak keabu-abuan. Apa? Ciro. Iya, ini Ciro. Ciro ya. Iya, Ciro. Auro Ciro. Iya. Oke, Ciro. Ciro. Ciro ini seekor kelelawar Ibu. Ini kelelawar. Kelelawar yang endut ya. Oh iya. Nggak kelihatan sih dari sini. Taunya saya kelelawar Batman aja. Ini versi imutnya Bu. Versi imut. Versi imut. Sesuai dengan penciptanya imut. Oke, apa itu tadi Ciro? Sekarang Auro. Ini Moro. Moro, sorry. Moro sebagai logonya dari Farmabu Ibu. Logo Farmabu. Iya, kami pilih bentuk hewannya ular. Namun kami pakai warnanya warna-warna hijau yang terang biar menarik perhatian dan anak. Oke. Furo, Auro, Ciro dan Moro. Nah, kalau tadi saya lihat riset pasarnya riset untuk membuat itu bukan hal yang main-main ya. Karena dasarnya sudah sangat bagus. Nah, sekarang saya ingin tahu nih, tentunya ini semua ingin dipasarkan dengan cara yang benar, dengan cara yang bagus, yang smart. Nah, gimana nih strategi pemasarannya Mbak Ayu? Kalau berbicara tentang strategi pemasaran, sebenarnya kami sudah mengkonsepkan itu dengan sangat matang Bu. Waduh, kami coba sudah riset gimana nih beberapa konsep strategi pemasaran dan akhirnya kami pilih konsep strategi pemasaran integrated marketing communication. Integrated marketing communication IMC. Gimana IMC-nya? Kalau IMC itu adalah suatu strategi pemasaran di mana dia mengintegrasikan semua elemen komunikasi pemasaran yang ada Bu, untuk mengirimkan pesan yang konsisten dan juga jelas kepada konsumen seperti itu. Konkretnya seperti apa Mbak? Konkretnya di sini ada beberapa poin IMC yang saya gunakan Bu, saya terapkan untuk memasarkan Farmabu ini. Jadi yang pertama ada public relation. PR itu kami membuka customer service di berbagai media sosial kami agar masyarakat, calon konsumen dan juga konsumen bisa berinteraksi langsung dengan tim kami untuk menanyakan tentang produk, bertanya tentang apa saja sehingga bisa menjalin kedekatan dengan konsumen. Ini di berbagai media sosial tentunya ya. Oke, benar. Oh, ini juga ada kok ya situsnya, websitenya, sudah ada semua ya. Terus apa lagi nih? Lalu ada yang kedua, kami juga menggunakan e-commerce dan juga website. Kami menyediakan berbagai e-commerce Bu. Tentunya pemilihan e-commerce juga kami sesuaikan dengan target pasar kami. Contohnya apa nih e-commerce yang sedang kami bidik? Shopee dan juga Tokopedia untuk e-commerce. Untuk e-commerce yang nomor 1 ya sekarang ya. Terus kemudian selain itu Mbak? Lalu selain itu ada event and experience Bu. Jadi kami mencoba untuk menjadi sponsor. Untuk pertama ini kami mencoba untuk menjadi sponsor di berbagai acara webinar ya Bu. Webinar bertema kesehatan. Contohnya di webinar yang baru saja kemarin diadakan oleh Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Oh, yang kemarin yang kebetulan saya pembicaranya ya. Iya, benar sekali. Iya ya. Waduh, harusnya saya dapat satu set ya. Enggak Mbak, sorry saya guyon aja. Terus kemudian acara itu kan offline dan online ya Mbak ya. Saya merasa nanti kalau sudah kondisinya sudah new normal itu jadi kekuatan juga ya, karena banyak sekali event-event yang tidak hanya melibatkan apoteker tapi semua yang melibatkan pelayanan kesehatan kita bisa masuk. Nah sekarang untuk
segmentasi, targeting, positioningnya seperti apa STP-nya? STP-nya. Untuk segmentasi dan target pasarnya tentunya kami bidik tenaga kesehatan, khususnya di sini apoteker, Bu. Karena ini kan boneka sebenarnya boneka edukasi dan juga boneka profesi, sebagai boneka profesi juga. Khususnya untuk apoteker yang bekerja di yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Jadi yang bekerja di bidang komunitas, di klinis seperti itu. Ini mungkin ya Mbak ya, ini sekedar usul aja. Tadi kan puro, auro, ciro, dan muro. Dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Rasa-rasanya kalau saya yang sudah terpapar dagu sipu mungkin lebih gampang. Tapi barangkali untuk mengedukasi ke masyarakat yang lebih luas, saya nggak tahu apakah nanti di sini didapatkan, atau ditulis gunakan, atau simpan, atau buang. Mungkin seperti itu sih bayangan saya. Jadi teman-teman itu tahu bagaimana sih ternyata ini mewakili boneka yang dapatkan, ini yang gunakan. Atau nanti kalau lebih canggih lagi ya, saya nggak tahu juga, karena dulu saya punya mainan boneka untuk anak saya, dia bisa ngomong gitu loh. Iya, Bu. Ya misalnya dia bonekanya berbentuk shark, itu dia menirukan suaranya. Terus burung puyuh dia menirukan suaranya. Mungkin ini suaranya misalnya dapatkan, mungkin gitu. Nah kita kenapa sih yang didapatkan? Nah baru kita buka seperti ini. Nah itu hanya ide-ide gitu aja. Saya tahu ini ide yang luar biasa, tapi kedepannya kan memang masih banyak lagi yang harus digali dan dikembangkan supaya ini jangan sampai mati begitu aja lah. Ini ide yang bagus banget ini. Nah kalau saya boleh tahu sampai adanya produksi seperti ini seperti apa nih tahapan-tahapan produksinya Mbak Ayu? Iya, karena melihat situasi yang pandemi seperti ini ya Bu, kami coba untuk mengerjakannya itu full secara daring. Jadi kami ada 3 tahapan dari pre-produksi, produksi, sampai pasca produksi. Untuk pre-produksinya tentunya kami mendiskusikan secara daring tentang konsep dari usaha kami seperti apa, logonya seperti apa. Dari 6 orang tadi ya? 5 orang. 5 orang tadi ya. Iya. Oke, secara daring Anda ini kan pra-produksinya seperti apa? Benar. Oh gitu. Terus kemudian produksinya tadi ada pre-produksi, ada produksi dan post produksi barangkali ya. Terus produksinya gimana nih Mbak? Untuk produksinya kami menjalin kerjasama usaha dengan pihak ketiga Ibu. Oke. Untuk memproduksi boneka ini, lalu untuk mencetak label dan juga mencetak kemasan. Tapi tetap sesuai arahan yang kami berikan kepada mitra. Lalu ketika semua produk-produknya sudah ready, sudah selesai, kami kirim ke salah satu rumah salah satu anggota kami, lalu kami kemas quality controlnya di situ. Termasuk juga pengemasannya bekerja sama dengan pihak ketiga tadi, atau kita bikin sendiri yang pengemasannya? Untuk pengemasan dia handle oleh tim sendiri. Oleh tim sendiri itu ya Mbak. Terus pemilihan bahannya seperti apa nih? Pas pada saat praproduksi tentunya ya? Tentunya Bu, iya. Kami juga sudah survei untuk jenis-jenis bahan, jenis kain, lalu untuk labelnya, bahannya juga seperti apa. Kami coba pertimbangkan dari sisi kenyamanan dari pelanggan juga, lalu kami juga perhatikan dari sisi ekonominya juga tentu saja. Betul. Jadi nanti kedepannya barangkali juga tidak hanya yang model seperti ini, mungkin juga di model yang 2 dimensi, 3 dimensi yang ada suaranya, terus mungkin juga model yang besar. Kan saya nggak tahu ini perkembangannya seperti apa, tapi kok saya optimis ya. Ini Anda masih kuliah ya, masih mahasiswa? Masih Bu, semester 7. Berarti sangat didukung sekali. Ini gimana Fakultas Farmasi menyikapi ini? UNER ya tentunya. Benar. Iya, kalau untuk saat ini kan memang program ini ikut sertakan di program kreativitas mahasiswa Ibu. Iya. Di mana fakultas juga universitas sangat mendukung sekali. Dari pemerintah juga lewat program kreativitas ini kan memberikan dana. Tadi di farmasi mendukung. Bagaimana cara mendukung Fakultas Farmasi itu? Bentuknya seperti apa, Mbak? Salah satunya adalah produk kami ini dijadikan sebagai souvenir di acara seminar nasional yang sudah Terus habis itu maksudnya ada nggak pengarahan khusus dari fakultas supaya ini benar-benar jadi ikon kita di Dagu Sipu? Untuk pengarahan khusus kami dibimbing khusus oleh Ibu Liza Pristianti, Bu. Sebagai dosen pembimbing di program kreativitas ini. Keren banget ya. Terus tadi selain dari fakultas ada dari mana lagi tadi? Universitas Ibu. Dari Erlangga. Dari Universitas Erlangga. Oh ya, karena ini juga menyangkut kolaborasi antar fakultas ya. Tadi Fakultas Ilmu Budaya. Nah, peran Fakultas Ilmu Budayanya ini di mananya nih, Mbak? Jadi kalau karena salah satu anggota kami ini ada dari Fakultas Ilmu Budaya Bu, jadi sebagai yang memegang penuh
di bidang ini apa, Product and Development Manager. Ya. Jadi untuk survei-survei pasar, Oke. lalu juga untuk survei-survei tentang dari permintaan dari boneka, lalu jenis boneka apa yang disukai, lalu untuk segmentasi, targeting, positioning itu dihandle oleh Product Development Manager kami. Jadi itu termasuk dalam tahapan post produksi ya? Untuk survei tentunya ada di Ada survei pre dan post post ya. produksi. Oke. Terus kemudian pada saat kita sudah mencanangkan segmentasi, targeting, positioning, apakah dalam tahapan itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, Mbak? Selain dari fakultas, apakah ada ide-ide baru lagi gitu? Kalau ide baru itu sudah kami masukkan di tahapan rencana pengembangan usaha kami, Bu. Iya. Gitu. Ada banyak sekali ide dan masukan dari para apoteker, lalu juga untuk dari para pembeli kami, konsumen yang sudah membeli produk Farmabu juga ada banyak sekali dan sudah kami masukkan di rencana pengembangan usaha kami. Salah satunya membuat boneka Farmabu yang bisa berbicara, Iya, karena itu kan sangat menarik bagi Sangat target menarik, pasar kami, yang salah satunya adalah anak-anak berusia 5 tahun. Jadi ini nanti bisa ditampilkan selain di apotek, mungkin bisa di dokter anak ya? Iya benar Ibu. Ya, yang notabene mereka praktek dengan banyak anak-anak, dengan ini pasti seneng deh mereka. Sampai hari ini sudah berapa banyak produksinya, Mbak? Iya, alhamdulillah melihat respon dari masyarakat, Bu. Jadi sampai saat ini tuh boneka Farmabu dalam waktu kurang dari 1 bulan sudah terjual hampir 150 pieces. Wow, Iya. 150 luar biasa. Kapasitas produksi berapa nih? Untuk kapasitas produksi sebenarnya masih mencukupi, Bu, sampai saat ini. Iya. Mungkin ribuan bisa, Bu, untuk kapasitas produksi kami. Saya doakan dengan proses Integrated marketing communication tadi bisa segera terpasarkan dengan baik ya, Mbak ya. Nah, tadi kan kalau misalnya ini dipasarkan itu kan bisa jadi 1.000 lebih ya produksinya atau bahkan ribuan, dan ini kapasitasnya sudah Anda siapkan ini. Ini luar biasa karena kalau kita mau mengharapkan yang besar, kita mau siapin mangkoknya dulu, Anda sudah menyiapkan, ini hebat banget ini. Ya, nah sekarang nih saya pengen tahu dari hasil penjualan nih, skemanya nanti seperti apa? Kalau saya boleh tahu, boleh nggak tahu hasil penjualannya nanti itu seperti apa? Apakah ada yang sebagian didonasikan ataukah full untuk tim Anda ataukah seperti apa? Boleh tahu ya? Nggak apa-apa ya? Oke. Kami untuk rencana pengembangan usaha nih, Bu, ya, lebih tepatnya. Untuk rencana pengembangan usahanya kami bagi dalam 4 tahun pertama sejak pendirian usaha Farmabu. Mulai kapan sih pendiriannya? Sejak udah berapa bulan nih? 2 bulanan, Bu. Oh, Iya. baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Baru 2 bulan dan 1 bulannya 150. Wow, keren banget nih. Oke, hasil penjualannya nanti apakah digunakan full 100% untuk pengembangan produk atau ada skema tertentu yang Anda simpan, misalnya ini untuk pengembangan, ini untuk marketingnya, ini untuk donasi kemana, atau seperti apa nih? Jadi untuk tahun pertama ya, Bu, yang paling penting di tahun pertama adalah kita mengenalkan produk kita ke masyarakat, brandingnya ya. Untuk meningkatkan social awareness juga dari masyarakat. Jadi kami lebih spend biayanya ke promosi dan juga promosi lewat digital advertisement, lalu juga kami lewat mensponsori beberapa event webinar bertema kesehatan, lalu juga ada kami men-spend untuk membuat website sendiri, lalu juga untuk memproduksi boneka yang tentunya berkualitas, seperti itu. Ini IAI juga sudah tahu ya, Mbak? Ikatan Apoteker Indonesia udah tahu juga ya tentang keberadaan inovasi Farmabu ini, udah tahu semua ya? Alhamdulillah sudah, Ibu. Jadi Ketua PCIAI Jawa Timur Bapak Rahim sudah memberikan PDIAI Jawa Timur sudah memberikan tanggapannya atas produk Farmabu ini. Beliau sangat mengapresiasi dan tentunya kami juga makin optimis untuk mengembangkan usaha Farmabu. Nah, ini apalagi nanti kita juga share juga ya. Semoga sobat sehat semua juga semakin tertarik dan ya ini kan semakin menambah brand awareness dari Farmabu ini ya. Tentunya. Oke. Tadi ada rencana pengembangan, nah ada rencana jangka pendek dan jangka panjang tentunya. Di awal Anda sudah mencanakan untuk 4 tahun pertama. Nah yang kedua berarti ada 4 tahunan nih ya, 4 tahun kedua. Nah seperti apa nih yang 4 tahun keduanya? Untuk 4 tahun kedua kami mencoba untuk mendapatkan hak paten, Bu, lalu mendapatkan label SNI. Bukannya di awal Anda pengen mendapatkan SNI, harusnya segera nih.
Iya. Jangan sampai nanti saya yang mendaftarkan. Jangan sampai ini hak intelektual loh. Mendapatkannya ini kami urus di tahun pertama, Ibu. Iya. Hanya saja kalau pengurusan hak paten ini kan prosesnya juga cukup lama. Jadi Iya. kami berharap di tahun kedua, di 4 tahun kedua ini sudah mendapatkannya seperti Oke, itu. iya itu hal pertama yang harus di ini harusnya itu ya Mbak ya. Jangan sampai nanti ditiru oleh orang lain. Oke, rencana pengembangannya seperti itu. Berarti nanti rencana pengembangannya ini pas pada saat berjalan Anda sudah lulus apoteker ya? Sudah. Dan sudah jadi Insya Allah. iya, dan sudah jadi teman sejawat saya. Oke, Amin. Farmabo, Furo, Auro, Ciro dan Moro, terima kasih ya atas kehadirannya ya di Poci ya. Sukses untuk kalian, sukses untuk Mbak Ayu dan tim ya. Makasih, Oke, Bu. sobat sehat, banyak cara untuk mengedukasi ya. Setiap tempat adalah sekolah kita, setiap alat adalah guru terbaik kita. Apalagi kalau itu dilakukan oleh orang-orang yang tepat seperti Mbak Ayu. Dan salah satu contohnya adalah Farmabo ini. Dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Salam sehat. Sobat sehat, jangan lupa like bagi yang suka channel ini. Jangan lupa komen untuk yang ada komentar tentang kesehatan. Dan share agar semua orang bisa menjadi sehat. Subscribe agar channel ini bisa lebih sehat dan berkembang.